beberapa kali dia coba berinteraksi ya. Tapi si Novi yang dengan rambut terurai gitu udah Ini nggak, penampakannya serem ya? Udah serem. udah serem, cuman masih pakai baju pabrik, cuma udah nggak pakai kerudung, udah rambutnya udah begini. Jangan pakai Panas! Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT Obrolan Tutup Tutup Toko. Toko. Tutup tokonya. buka ceritanya. Dan episode kali ini kita bersama dengan sponsor kita, Emasin. Emasin ini adalah jagonya logam mulia 24 karat dan dia sanggup mengcustom dalam bentuk apapun ya, Bapak sponsor. Dalam bentuk apapun. Bukan cuman emas. Bukan cuma emas, silver juga, perak. Dan di episode setiap ada mesinnya, Betul. kita selalu ada giveaway-nya. Jadi setiap ada komentar terbaik dan juga yang mengirimkan cerita akan mendapatkan souvenir dari Emasin. Souvenirnya apa? Ya kan tadi udah dijelasin. Gitu. Sekali lagi juga gue nggak lupa untuk ngingetin buat subscribe, Komen. komen, dan share juga supaya kita bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik dari apa? Lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelumnya gitu. Nih, gue mau cerita nih. Hmm. Bang Rusman sama Mas Pendi. Dia karyawan sebuah perusahaan mesin industri. Ini nama samaran kan? Nama samaran. Soalnya gue kenal ada orang namanya Rusman, takutnya orangnya sama. Beda Bang Rusman sama Mas Pendi. Dia bekerja di satu alat berat, pengadaan alat berat lah. Jadi beberapa kliennya ada di daerah. Salah satu klien mereka tuh ada di sekitar Kabupaten Semarang di Ungaran. Mereka dikirim ke sana karena mesin pabriknya harus di maintenance. Berangkatlah Mas Pendi dan Bang Rusman ke sana. Ketika sampai di sana mereka tuh ditempatkan di mes karyawan lah. Cuman kalau menurut mereka sih bukan mes ya, karena kan ya bangunan lama, bangunan 80-an tuh. Lu masih tahu ubin-ubin hitam itu kan? Iya tahu. Ya. Pakai tegel gitu. Iya, modelnya masih kayak gitu. Memang kamarnya sih ada sekitar 7 kamar, ada ruang nonton TV, ada ruang makan, ruang tamu gitu. Kalau menurut mereka itu wisma gitu loh. Wisma itu sudah jarang ditempati karena ya kondisinya yang mungkin kalau secara kasat mata dilihat agak serem. Ya. Gitu. Karena bangunan tua ya. Betul. Tapi posisinya emang nggak di pinggir jalan, agak ke dalam. Apalagi Dan terpisah dari pabrik. agak jauh. Agak jauh. Sampailah mereka di situ dan mereka bermalam di situ. Malam pertama mereka tiba, ini ada yang jaga tuh. Wisma itu ada yang jaga, tapi dia nggak nginep. Pagi datang, malam pulang. Pagi datang, malam pulang. Gitu. Jadi malam tuh benar-benar nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga karena memang kondisinya udah jarang yang nginep. Kecuali ada tamu dari luar kota seperti Bang Rusman ini. Kalau untuk karyawan. Karyawan sendiri kalau yang lembur boleh nginep di situ. Oh, Silahkan. jadi ada kemungkinan orang lain yang tinggal bareng sama mereka juga. Betul, tapi pada saat itu hanya mereka berdua. Malam pertama si Mas Pendi ini keluar sama si penjaga tuh cari-cari makan ya. Si Bang Rusman tinggal sendiri di wisma itu. Ini keanehan mulai terjadi. Cuman perlu gue informasikan, Bang Rusman ini bukan tipe orang yang gampang takut. Beda sama si Pendi tadi. Kalau ada sesuatu yang agak-agak aneh, dia jangan sampai tahu. Takutnya dia ketakutan nggak mau nginep situ. Malam itu si Mas Pendi sama si penjaga keluar cari makan. Bang Rusman tuh dia bilang nonton siaran langsung ya, sepak bola. Seru dong. Dia sambil ngeteh tuh kayak lu nih sendiri minum. Jadi Kebetulan dia membelakangi meja kan duduknya. TV-nya arah sebelah sana gitu. Dia lagi asik nonton, suara gelasnya bunyi begini nih. Kayak ada yang nyentil. Ting ting gitu. Dia tengok dong. Kok gelas bunyi ya? Bingung deh. sebentar, ini posisi gelasnya ada di belakang. Di belakang dia membelakangi TV sebelah sana. Oh. Jadi dia dengar bunyi dia noleh. Kok gelas bunyi gitu.
Dia berpaling lagi, bunyi lagi tuh gelas sekali. Kalau menurut dia itu sih udah aneh ya, karena nggak ada sesuatu pun di sekitar gelas itu, binatang atau apa gitu yang menimbulkan bunyi. Tapi gelas itu bisa bunyi. Itu keanehan pertama. Ketika dia mau ke teras, mau ngerokok gitu, dia lihat pintu kamar dia kan terbuka nih. Wah, ntar banyak nyamuk, dia tutup dong. Ingat dia nutup tuh pintu. Dia ngerokok lah ke teras. Nah, Mas Pendi pulang tuh sama si OB itu. OB-nya pamit pulang lah, karena dia nggak nginep di situ kan. Ada kemungkinan si OB ini nggak mau nginep karena takut. Bisa jadi, kita nggak tahu juga kan. Masuklah mereka ke dalam. Ketika Bang Rusman mau nonton bola babak kedua, dia lihat pintu kamarnya, posisinya terbuka. Sementara nggak ada orang di Wisma itu. Tapi si Bang Rusman nggak mau nyeritain ke Mas Pendi keadaan itu. Gitu loh. Sampai akhirnya selesailah bola. Mereka tidur karena besok harus kerjakan maintenance itu alat pabrik. Tidur. Kamar mereka itu ada kamar mandinya. Tempat tidurnya 2. Ini layaknya Wisma pada umumnya. Iya, ketika dia tidur, belum sempat tidur gitu, dia ngeliat bayangan sekelebat. Kayaknya Mas Pendi masuk kamar mandi gitu. Ceklek, masuk. Tapi setelah dia balik badan, ternyata Mas Pendi masih tidur. Loh? Sejak dia ngelihat itu, dia berani mengambil keputusan, dia berani menyimpulkan Wisma ini memang angker. Tapi dia nggak mau bilang sama Pendi yang udah ketiduran pules. Gitu. Besok mereka ke pabrik untuk maintenance mesin. Maintenance mesin mereka dibantu sama tim dari tim karyawan pabriknya. Karena mereka tenaga ahli ya. Ketika istirahat, areal pabrik nggak boleh ngerokok dong. Si Bang Rusman kan perokok tuh. Minggirlah dia ke belakang pabrik. Belakang pabrik tuh ada kayak perkebunan gitulah. Kebun-kebun kayak hutan gitu. Dan biasa smoking area juga. Ya, untuk smoking ngumpet di sini dia lagi ngerokok. Ada cewek itu dari balik pabrik keluar. Dari arah kebun? Dari arah pabrik keluar. Bang Usman lagi jongkok tuh, ngerokok. Misi Pak. Dia sempat baca tuh namanya Novi, karyawan pabrik. Ada nama tagnya? Ada. Karyawan pabrik kan pakai seragam. Iya. Misi Pak, gitu. Dia jalan terus aja tuh ke kebun siang-siang. Loh, ini cewek mau kemana nih? Dia nggak mobil pusing, mungkin di sana ada perkampungan atau ada apa gitu. Atau ada fasilitas pabrik juga yang ada di balik itu. Iya, kita nggak tahu karena dia juga nggak tahu kan kondisi geografisnya. Udah dia nggak mau ngambil pusing. Belakangan, ketika dia udah akrab dengan orang-orang pabrik, memang dia dengar selentingan dari mereka itu bahwa Wisma itu emang angker. Katanya sering kedatangan cewek yang namanya Novi. Yang barusan. Kalau menurut Bang Rusman ini suatu kebetulan, siang-siang dong. Nggak mungkin. Iya. Ada cewek atau makhluk halus gitu loh. Sampai dia pun nanya, "Tar dulu, Novi ini siapa?" Gitu. "Oh, Novi dulu karyawan pabrik sini, Pak." Gitu. Meninggal karena kecelakaan pabrik? Bukan. Oh, bukan. Dia meninggalnya di Wisma itu. Gitu. Tapi katanya sih meninggalnya karena mendadak ya. Nggak jelas tuh kenapa meninggalnya gitu. Tapi bukan kecelakaan, berapa kondisinya dia lagi nginep di Wisma itu dan meninggal. Bisa jadi serangan jantung, kita nggak tahu. Atau bisa jadi serangan non medis, kita juga nggak tahu. Intinya dia meninggal di Wisma itu. Pekerjaan itu dilebur karena target dari pabrik harus segera selesai. Tapi karena Bang Rusman sebagai chief, dia udah ngasih instruksi dong ke Pendi dan tim. Tim internalnya pabrik. Nah, boleh dong dia pulang duluan ke Wisma. Mau istirahat. Dia tanpa ada rasa takut atau apa, sesuai dengan yang omongan yang dia dengar bahwa Wisma itu angker, dia nggak peduli. Memang si Bang Rusman orangnya nggak ada takut-takutnya. Gitu. Pulanglah dia. Kondisi waktu itu sekitar jam 8 malam. Tapi udah sepi banget daerah itu. Dia masuk Wisma itu.
Dia dengar ada suara TV di ruang TV. Ketika dia di dalam, siapa yang nonton ya? Apa penjaganya belum pulang? Pikiran dia gitu. Tapi ketika dia masuk, dilihat ada cewek yang tadi siang ketemu. Masih pakai baju seragam pabrik. Lagi nonton TV. Bang Rusman sempat kaget. Ini penampakan atau manusia asli? Dia belum bisa menyimpulkan. Akhirnya Mbak, dipanggil gitu. Mbak, itu si cewek nggak noleh, pandangannya tertuju ke TV. Sampai akhirnya disebut Assalamualaikum. Cewek itu neng ke arah Bang Rusman. Oke, nggak dijawab. Bang Rusman duduk hampir berhadapan ya. Ketika dia namanya wisma bangunan-bangunan tua, biasanya jendelanya gede-gede, besar-besar. Dia lihat ke arah kaca jendela. Ternyata si cewek itu nggak ada pantulannya di. Oh, nggak ada refleksinya. Nggak ada refleksinya. Kan katanya kalau nggak ada refleksinya soket ya? Kalau nggak ada refleksi katanya itu ya. Iya. Itu ya. Akhirnya dia baca dong di name tag-nya. Oh, kok namanya Novi? Seperti yang tadi siang gua ketemu nih. Dan kata si orang-orang pabrik biasanya ada penampakan Mbak Novi di situ. Tapi physically dia seperti manusia atau ada yang seperti manusia, pakai kerudung ya, pakai kerudung, masih baju pabrik. Seberani-beraninya Bang Rusman, tetap adrenalinnya terpacu ya ketika ngelihat ini bukan manusia. Di depan dia nih. Terus ditanya gini, Mbak mau nginep sini? Matanya tetap ke TV terus yang ngangguk gini. Kalau lu jadi Bang Rusman, apa yang lu lakukan ketika lu ngobrol dengan sesuatu yang bukan manusia? Karena gini ya, kalau nanya ke gua jadi dia, otomatis gua dengan jati dirinya dia dong, jati dirinya Bang Rusman, ya gua akan melanjutkan ngobrol. Iya. Karena udah di tengah-tengah pembicaraan juga gitu. Tapi si Bang Rusman ngakuin ketika dia tahu bahwa itu bukan manusia, ya tetap adrenalinnya terpacu. Iyalah. Oh, dia amatin tuh bagaimana bentuknya. Cuman karena kalang meja dia nggak bisa ngeliat bawah ya, jadi setengah badan ke atas. Terus ditanya sama si Bang Rusman, Mbak Novi udah berapa lama kerja di pabrik? Pabriknya disebutin apa gitu? Nggak mau jawab. Gitu. Terus ditanya lagi, saya bikinin teh hangat ya Mbak? Ngangguk tuh si Novi. Mau. Haus soket. Akhirnya Bang Rusman ke pantry dong. Dia mikir gini, ini kalau gue tinggal ke pantry, Hilang. pasti hilang. Gue akan kehilangan momen. Oh, jadi sebenarnya ada rasa penasaran dari si Bang Rusman. Ini tuh sosok ini siapa sebenarnya gitu loh. Dengan perasaan takut dan ragu, ditinggallah Novi di ruang TV. Pergilah Bang Rusman ke pantry. Sesuai janjinya dia bikinin teh. Dia setelah keluar dari pantry, intip dulu. Masih ada nggak kira-kira? Begitu dia intip, si Novi masih duduk. Nggak sesuai perkiraan si Bang Rusman. Ternyata masih duduk. Tapi dengan penampilan yang udah beda. Jadi udah nggak pakai kerudung. Terus rambutnya itu terurai begini. Jadi memang kayaknya si Novi udah tahu bahwa si Bang Rusman tahu dia menyadari bukan manusia. Gitu. Kok nggak takut gitu kan?
Mungkin kalau gua buka kerudung lebih takut. Mungkin. Bang Rusman penasaran nih, ini endingnya bakal gimana nih kalau gua temenin. Seberani itu Bang Rusman. Sebenarnya itu. Akhirnya si Bang Rusman nawarin tehnya. Mbak Novi ini tehnya. Gitu. Nggak dijawab. Beberapa kali dia coba berinteraksi ya. Tapi si Novi yang dengan rambut terurai gitu udah nggak. Ini penampakannya serem ya? Udah serem? Udah serem, cuman masih pakai baju pabrik. Cuma udah nggak pakai kerudung. Udah rambutnya udah begini. Mukanya udah ketutup tapi matanya masih ke arah TV. Endingnya gimana menurut lo? Karena Bang Rusman udah merasa kesel ya. Kok pertanyaan gua nggak pernah ditimpalin. Sebenarnya sih, sorry gue potong ya. Sebenarnya sih dua-duanya kesal sebenarnya. Bisa Bang jadi. Rusman kesal kenapa nggak ditanggepin. Kun ya kesal kalau nggak takut gitu. Bisa. Iya kan? Yang Bang Rusman pikir adalah ketika dia ngobrol dengan Mbak Nupi, si Pendi pulang. Nah lu? Itu yang dia takutin gitu kan. Kalau Pendi pulang ini masih ada makhluk, kacau. Tapi gue gimana ngusirnya? Iya lagi ya. Sampai dia sempat bilang gini, Mbak, sebaiknya kalau memang Mbak udah beda alam dengan kita, Mbak jangan ada lagi di sini. Sampai pembahasannya ke arah itu. Dan si Mbak Novi ini lagi-lagi nggak ngerespon. Karena udah kesel, si Bang Rusman nanya gini, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Novi itu meninggalnya gimana sih? Karena pertanyaannya mungkin yang menyinggung perasaan dia kali ya. Akhirnya Novi menoleh ke arah Bang Rusman. Ketika dia noleh ke arah Bang Rusman, dia cuma senyum. Dan ketika dia senyum, secara tiba-tiba Bang Rusman tuh kayak nggak sadar diri. Akhirnya dia tidur pulas. Oh kayak kesirep. Nah dia perginya Novi tuh nggak tahu. Yang membangunkan Bang Rusman, Mas Pendi. Bang, ngapain tidur di sini? Si Pendi tuh nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Iyalah. Bang, ini ada tamu. Kok ada gelas teh 2? Iya tadi siapa tuh si penjaganya habis ngeteh sama gue berdua di sini. Pendi nggak perlu tahu, dia pikir gitu kan. Ya habis dibangunin gitu kan. Bang Rusman tuh efek ngantuknya berat banget. Belum ngumpul nyawanya. Belum ngumpul. Iya. Udah, Fendi yang masih di ruang TV ditinggal sama dia. Gue tidur duluan, Pen, ngantuk. Ya bang. Ini ada satu yang aneh. Keanehan kedua yang ditemuin Bang Rusman malam itu. Ketika dia masuk ke kamar, dia buka pintu. Ada sosok yang tidur di tempat tidurnya Pendi. Lah tadi Ini yang tidur di dalam itu Pendi. yang tadi bangunan siapa? Dia intip lagi dong ke ruang TV. Itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Yang tidur di dalam adalah Pendi. Yang asli. Dibangunin sama Bang Rusman. Pendi bangun. Kenapa bang? Lu pulang dari jam berapa? Udah dari tadi. Lu udah keenakan tidur di sofa, gue diemin aja katanya. Oh dia mastiin. Ternyata yang bangunin Bang Rusman bukan Pendi yang sebenarnya. Tapi soket juga. Kita nggak tahu ya, mungkin si Novi yang berubah wujud jadi Pendi yang bangunin Bang Rusman. Atau temannya Novi. Yang kita gue nggak tahu juga. Yang kita nggak tahu satu penampakannya. Tapi pengakuannya Pendi memang dia melihat Bang Rusman tidur di sofa dan nggak dibangunin. Ada tuh istilahnya tuh. Istilah kliniknya, bukan istilah kliniknya. Istilah fenomenanya. Jadi Kayak cloning gitu ya. iya, kalau makhluk halus menampakkan diri menyerupai kita atau menyerupai orang yang kita kenal. Ada Oh iya istilahnya. betul ya ada. Nih editor nih coba ditayangin.
Penjelasan deskripsinya baru mendadak soalnya ini. Dan kejadian itu sampai sekarang nggak pernah diceritain Bang Rusman ke Ke Pendi. Pendi. Pendi nggak pernah tahu apa yang terjadi. Iyalah, taunya molor. Ya cuman segitu sih ceritanya. Cuman kalau menurut gua ya sangat menegangkan ketika kita harus berinteraksi dengan, kita tahu bahwa itu bukan manusia. Face to face gitu. Face to Menyadari kalau misalnya di luar kesadaran dia interaksi kayak gini, bahkan interaksinya sampai berlanjut kayak cerita-cerita kita sebelumnya yang beberapa episode yang lalu nih yang contohnya yang sini. Marketing masuk. Itu kan interaksinya tidak ada kesadaran dari si yang nanya gitu. Dari narasumbernya nggak ada kesadaran kalau yang dihadapi sama dia itu bukan manusia. Kalau ini dia menyadari banget, bahkan di wujud aslinya juga masih. Iya, Ditanya. kalau menurut gua ketika halusinasi itu hanya sekilas ya. Tapi kalau ini berinteraksi, Gini. mungkin nggak itu halusinasi? Gini. Jadi sebenarnya yang terkait sama gangguan halusinasi itu kan ada penjelasan medisnya. Jadi itu gangguan mental sebenarnya. Jadi pada saat kalau kita ngomong ini kan perspektifnya Rusman ya. Perspektifnya Rusman, tidak ada saksi, nggak ada kayak kalau kejadian poltergeistnya yang kemarin tuh, Ada. itu kan benda jatuh dan disaksikan orang banyak. Kalau ini kan dari perspektifnya satu orang, bisa jadi halusinasi itu terjadi di dia dan itu terjadi di jangka waktu yang lama karena merupakan bentuk dari gangguan kejiwaan. Bang Rusman kejiwaan. Iya, serius. Gua lupa nama istilahnya. Atau mungkin dia juga udah kemakan omongan orang-orang pabrik ya, ada penampakan Bisa jadi gitu. Malah bisa jadi yang sosok yang pertama yang tadinya keluar dari pabrik itu yang tadi siang bisa jadi itu sebenarnya manusia. Cuman karena faktor kebetulan jadilah mewujud. Kebangun dalam pikiran, dalam alam pikiran pikirannya si Bang Rusman. Contoh paling simpel deh. Kenapa ada orang halu? Kayak seolah-olah dia melakukan sesuatu atau tindakan yang bagi dia itu real. Karena dia dikontrol sama alam bawah sadar dia. Ngomong sama botol. Ngomong sama tembok. Karena seolah-olah itu dia interaksi sama seseorang gitu. Buka pintu nggak ada siapa. Silahkan. Jangan kejauhan ya, jangan kejauhan. Kita Itu kalau misalnya, halusinasi begitu iya, ini salah satu contohnya gitu. Tapi kita belum tahu juga, mungkin ada penonton kita yang pernah berkomunikasi secara sengaja dengan makhluk astral. Dan kalian meyakini kalian bukan halu ya? Itu dia yang perlu. Itu dia. penting tuh. Itu apa sih? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Apa yang bisa membuat kalian itu bisa interaksi gitu sama makhluk astral itu? Apakah memang ada sebuah Biasanya saya lewat mediasi ya, dipanggil ke dalam tubuh. Enggak, macam-macam loh. Macam-macam. Karena kan ada yang katanya komunikasinya lewat lamunan. Jadi kayak misalnya dia lagi meditasi, dia tuh di dalam alam bawah sadarnya kayak komunikasi. Ada yang kayak gitu tuh, yang biasanya dapat vision. Semacam telepati kali. Iya, terus ada juga yang memang face to face ngobrol begini. Terus ada juga kan anak-anak IndiHome. Nah, itu kan macam-macam lagi tuh versinya gitu. Punya versi masing-masing. Punya versi masing-masing. Tapi kalau versi Bang Rusman tadi paling mendebarkan kalau menurut gue. Iya. Mendebarkan lah, karena kalau misalnya itu real, ya interaksi kayak begini di sisi yang dia tahu lawan bicaranya makhluk yang Tidak kasat mata. tidak kasat mata. Tapi saat itu kasat mata. Iya, saat itu jelas terlihat kan. Itu kan gimana ya? Iya, sayangnya nggak ada yang menyaksikan itu. Ya kalau ada yang menyaksikan tuh fix, confirm itu soket. Tapi dari pengakuan Bang Rusman sendiri dia yakin bahwa itu bukan manusia. Itu sih kira-kira. Jadi terus gimana lagi? Ada cerita lagi nggak dari Pak Rusman, Bang Rusman? Sementara sih belum. Mungkin dari penonton kita yang bisa kirim cerita juga boleh. Iya. Kalau misalnya ada yang punya cerita boleh kirim-kirim. Langsung kita kirimin ini juga nanti. Nah, email yang ceritanya nanti berhasil kita bacain, otomatis yang paling menarik dong. Nanti dapat giveaway dari Masin dan juga yang komentar terbaik di episode kali ini, dan setiap episode yang ada ininya Masin itu akan dapat souvenir juga, kita ingetin lagi. Jadi sampai ketemu di OTT next episode.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Josh.